Takmut memang suara Pak. Unmute suara. Oke, sorry. Lamanya lagi saya bicara. Tidak kedengaran. Halo. Oke, kita lanjut ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kondisi atau rencana itu bisa saja tidak berlaku lagi pada waktu-waktu yang lain. Kenapa ya? Karena kondisi, waktu, zaman itu berubah-berubah. Kita mengetahui juga bahwa kita ini hidup tidak berada pada jalur yang linear, jalur yang lurus, begitu saja. Kita tahu bahwa hidup kita ini terkadang ada guncangan-guncangan, ada lubang-lubang, ada jalur-jalur atau jalan yang bercabang, ada yang naik turun, itu seperti itu. Kalau kalian perhatikan, kalian ketahui sendiri bahwa hidup itu bukan tidak mulus-mulus saja. Hidup itu banyak variabel. Karena hidup itu banyak variabel, jadi apa ya? Sudah menjadi suatu kepastian atau sunnatullah bahwa apa yang kita rumuskan tidak akan selalu terjadi. Siapa yang bisa menduga kalau pariwisata kita akan mati semati-matinya kayak sekarang, kayak gitu ya. Jadi saya kemarin ada baca data dari BPS, tidak ada lagi wisatawan mancanegara yang datang ke Sulawesi Selatan. Kalau berdasarkan data sampai Maret 2020 itu sudah tidak ada dari BPS ya, saya baca. Siapa yang bisa menduga kalau akan seperti itu? Siapa? Kemudian di Bali itu sepinya minta ampun. Bali yang terkenal ramai dan padat macet apa segala macam. Nah, sekarang mereka sepi, banyak tutup ini itunya. Siapa yang bisa menduga bahwa Bali akan menjadi seperti itu? Di Yogyakarta juga sepi, walaupun jadi yang bikin rame mereka itu ya cuman wisatawan-wisatawan lokal. Bali itu yang kontrasnya itu, paling kontras itu adalah perilaku buruk dari warga Bali. Banyak di antara orang Bali itu yang menjadi karyawan di sana, yang menjadi aktor-aktor pariwisata, mereka itu tergolong rasis dalam artian mereka lebih mementingkan atau menyukai bule dibandingkan lokal. Entah karena bulenya atau entah karena belanjanya yang lebih banyak atau gimana, tapi pada beberapa klub-klub, tempat-tempat itu ada kejadian seperti itu. Tapi sekarang ketika tidak ada wisatawan mancanegara dan cuma bisa berharap dari wisatawan domestik, baru mereka menyesal dan beritanya banyak yang seperti itu. Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa cek beritanya. Gubernur Bali menyesal tidak memerhatikan wisatawan domestik. Itu kira-kira dia kayak gitu. Itu ada beritanya. Nah, sekarang ketika kondisi seperti ini, siapa yang bisa diandalkan? Ya, tentunya yang domestik saja yang paling mudah kan? Karena yang dari luar negeri masih dilarang. Kemudian domestic and global events, itu yang tadi saya sampaikan. Kemudian decreasing time spent for planning certainty. Semakin menurunnya waktu dari kepastian sebuah rencana. Jadi ketika kita merumuskan rencana kita ini mungkin bisa jalan 2-3 tahun. Jadi di akhir-akhir tahun ketiga, itu kayak gitu, itu kan waktunya dia semakin mendekat kepada berakhirnya rencana kita. Dan kita harus pindah ke rencana yang baru. Jadi itu yang dimaksud dengan decreasing time spent for planning certainty. Jadi terkadang ada jangka waktunya, dan jangka waktu itu ketika semakin habis, maka kepastian dari apa yang kita selama ini secara nyaman atau normal kita lakukan itu semakin tinggi dan memunculkan potensi ketidakpastian. Oke, apa yang akan kita lakukan? Apa yang kita lakukan dalam proses evaluasi? Yang paling sederhana adalah tentunya kita kembali lagi ke EV dan IV kita. Develop versi revisi dari EV dan IV matrix kita.
Jadi ketika kalian berada pada kondisi atau posisi untuk merumuskan kebijakan-kebijakan strategis dan kalian harus menilai-nilai kembali kecocokan dari strategi yang kita sudah ambil, kita sudah lakukan, langkah paling mudah itu adalah merevisi data-data yang kita rumuskan untuk merumuskan strategi kita. Merevisi data-data yang sudah kita gunakan, yang sudah kita cantumkan sebagai alasan kita mengambil keputusan strategi tertentu. Dan yang paling sederhana adalah ya kita revisi saja EV dan IV matrix kita. Itu yang paling sederhana. Setelah kita lakukan itu, ya kita akan kembali ke proses-proses berikutnya, yaitu yang pakai apa kayak SWOT atau apa kayak gitu-gitu, macam-macam. Yang paling sederhana adalah ya revisi kembali informasi-informasi apa yang kita miliki, yang tercantum atau kita sudah cantumkan di EV dan IV. Kemudian kita menilai kembali, merevisi kembali, mereview kembali, menilai kembali, mengamati kembali bagaimana efektivitas dari strategi. Yang pertama, dan ini yang paling pertama, apa yang dilakukan oleh para pesaing kita terkait dengan strategi kita. Apa yang lawan kita lakukan terkait dengan strategi kita. Langkahnya ya, kalau main catur, kalau kita kasih pindah sebuah bidak, satu bidak, apa yang dilakukan oleh lawan kita, gitu kayak gitu ya. Jadi itu mereview kembali keefektifan dari sebuah strategi. Kemudian apakah ada yang berubah dari strategi lawan? Jadi umpamanya dia strateginya umpamanya ofensif, tiba-tiba jadi defensif. Nah, kira-kira kenapa sih pesaing kita kayak gitu? Nah, itu yang perlu kita lagi cari-cari informasi lagi. Kemudian competitor changes in strengths and weakness. Ada yang berubah tidak dari kekuatan atau kelemahan dari pesaing kita. Kemudian yang terakhir adalah reasons for competitor strategic change. Atau apa sih alasan para pesaing kita berubah? Apa sih alasan dari perubahan-perubahan yang terjadi pada para pesaing kita? Jadi ini merupakan beberapa 4 dasar. Kemudian masih ada kelanjutannya. Yang kelima adalah apa sih alasan atau apa sih yang membuat kalau kita berada pada posisi menilai-nilai kembali, ya kita cek kembali, kenapa sih kenapa sih pesaing kita bisa sukses, kan kayak gitu. Terkadang kita belajar dari yang lebih sukses kan, kenapa sih Indofood bisa sukses, itu kayak gitu. Strategi apa sih yang mereka ambil, apakah strateginya itu bisa kita tiru, itu kan kayak gitu. Kemudian competitors present market positions and profitability. Bagaimana sih kondisi pasar dari pesaing kita? Apakah yang ketujuh, nah ini, potential for competitor retaliation. Apakah ada potensi pesaing kita untuk membalas langkah-langkah strategis yang sudah kita lakukan? Contoh, kalau main catur, kadang kita makan pamannya ratunya. Ratu itu kan sampingnya raja ya. Nah, ketika kita makan itu ratu, apakah ada aktivitas balas dendam yang bisa dilakukan oleh pesaing kita untuk mengonsumsi, untuk makan, untuk membunuh bidak-bidak penting kita yang kayak kuda atau menteri atau ratu kita bahkan kita. Ada tidak potensi seperti itu? Jadi hati-hatilah dengan balasan dari strategi kita. Maksudnya itu kalau kalian lihat organisasi umpamanya dia mengeluarkan kalau kalian lihat Grab itu dia mengeluarkan banyak sekali promo-promo ini itu promo untuk gratis ini gratis itu, diskon sana sini. Nah, apa sih balasan yang bisa dilakukan oleh Gojek? Maka dia pun mengeluarkan strategi yang sama, yaitu dengan memberikan poin-poin tertentu yang bisa ditukarkan dengan sejumlah uang atau apapun itu. Jadi itu namanya balas-balas, saling berbalas-balas strategi. Kemudian review effectiveness of strategy atau menilai kembali efektivitas strategi itu bisa kita lakukan juga dengan apakah dibandingkan kita bersaing
Bagaimana kalau kita kerjasama saja? Nah, kalau kalian melakukan kerjasama seperti itu, kalian juga bisa lihat Gojek dan Grab itu kan ada potensi merger sekarang. Lagi membicarakan potensi-potensi untuk merger, bersatu. Tapi ingat, mereka berdua itu adalah dua perusahaan transportasi daring paling besar di Indonesia, bahkan Malaysia, bahkan di Asia Tenggara. Kalau mereka berkumpul, bergabung di Indonesia umpamanya, maka mereka akan membentuk yang namanya apa sih namanya merger, atau bukan merger yang saya maksud. Mereka melakukan merger tapi mereka menjadi sebuah single perusahaan yang besar, single perusahaan dengan aset yang lebih besar dan tanpa pesaing. Artinya apa? Mereka memunculkan apa sih? Monopoli. Monopoli walaupun sekarang sudah ada Maxim ya, tapi mereka memunculkan sebuah perusahaan yang terlalu besar untuk disaingi, kemudian bisa memunculkan potensi monopoli. Kalau monopoli itu bad for business kan, makanya ada kemungkinan besar ya, KPPU atau Komite Pengawas Persaingan Usaha tidak akan mengizinkan terjadinya merger tersebut. Kenapa? Karena dua penguasa pasar mau bergabung, potensinya besar sekali untuk membuat para konsumen kehilangan kenikmatan-kenikmatan yang sudah mereka dapatkan sampai hari ini. Yaitu apa? Persaingan itu sendiri. Dua perusahaan yang bersaing, dampak paling bagusnya itu apa? Paling bagusnya tentunya ya di konsumen dong. Konsumen menikmati persaingan tersebut. Jadi kalau satu bikin satu balas dengan satu, yang enak siapa? Ya konsumen dong. Mereka bisa keenakan dengan kita saja keenakan dengan Grab dan Gojek dengan beragam promo-promo ini itunya kan. Nah, kalau mereka bersatu, kalau sudah tidak ada lagi yang perlu dipersaingkan, ya ditarik saja semua unsur-unsur promosi dan lain-lainnya. Gitu kan kira-kira dia kayak gitu. Makanya monopoli itu bad for business, ya. Monopoli itu bad for business. Jadi aktivitas yang kita lakukan reviewing base of strategy. Amati kembali bagaimana kita punya analisis SWOT. Apakah kekuatan internal kita masih menjadi kekuatan? Apakah bisa menambah kekuatan baru? Apakah kelemahan apakah kelemahan kita itu masih menjadi aspek titik lemah kita? Apakah ada kelemahan yang lain? Itu kayak gitu. Apakah peluang masih menjadi peluang? Adakah peluang yang lain? Apakah ancaman itu masih jadi ancaman? Ada ancaman yang lain yang belum kita masukkan? Itu maksudnya kalau paling mudahnya ya di analisis SWOT atau di EV dan EV kita tulis-tulis kembali. Apakah kita masih vulnerable to a hostile takeover? Tapi ini umumnya perusahaan besar sih. Bisa tidak perusahaan kita dicaplok? Kayak gitu. Biasanya di pasar modal ini. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Inilah yang kita lakukan. Kerangka kerja evaluasi. Yang pertama adalah review underlying basis. Amati kembali unsur-unsur mendasar yang menjadi alasan kita menyusun strategi tertentu. Nah, apakah setelah kita melihat kondisi-kondisi yang menyusun strategi kita itu ada yang berubah? Kalau ada yang berubah, yes, di sini yes. Coba kita ambil tindakan koreksi. Lakukan perbaikan atau perubahan tertentu. Nah, kalau sama no, maka kita ukurlah yang langkah kedua, ukur kinerja perusahaan atau organisasi kita. Ada tidak perubahan kinerja terkait dengan strategi yang sudah kita ambil? Kalau tidak ada perubahan kinerja, kita bisa continue present course, artinya lanjutkan apa yang sudah kita strategi atau rencana yang sudah kita lakukan sekarang, kita implementasi, kita lanjutkan saja kalau perbedaan tersebut tidak mengubah kinerja kita. Tapi kalau ada perubahan, ada yang berubah, maka kita kembali ke langkah ketiga, yaitu mengambil tindakan koreksi. Nah,
mengambil tindakan koreksi itu umumnya adalah membandingkan ekspektasi dan realisasi. Paling sederhana. Kemudian investigasi penyimpangan dari rencana kita. Ada yang menyimpang dari rencana kita, tetap sejalan. Kemudian menilai kinerja-kinerja dalam organisasi kita, individu-individu. Manajer HRD menilai kembali apakah karyawan-karyawan telah berjalan sesuai dengan course atau rencana yang ditetapkan. Kemudian, apakah ada progress toward stated objectives? Apakah ada perubahan terkait dengan tujuan yang sudah kita rumuskan? Itu dia kira-kira kayak gitu. Dan salah satu aspek paling mudah dalam melakukan evaluasi ya tentunya cuma melihat indikator kinerja keuangannya. Itu kan kayak gitu, membandingkan kinerja dari waktu ke waktu, membandingkan kinerja dengan pesaing, membandingkan kinerja dengan apa yang diperoleh oleh lingkungan persaingan kita secara berurutan, dibandingkan dengan industri rata-rata dapat berapa, namanya kalian di hotel, rata-rata hotel, kalian di bisnis hotel, nah rata-rata hotel itu mendapatkan keuntungan berapa, itu ya beda dengan rata-rata hotel pesaing kita mendapatkan berapa, itu beda dengan rata-rata berapa industri kita mendapatkan berapa, itu berbeda. Kemudian membandingkan kinerja-kinerjanya. Jadi yang paling sederhana itu untuk menilai kinerja, evaluasi kinerja itu ya pasti di rasio-rasio keuangan. Karena mudah diukur, tinggal dihitung, dapat angkanya. Jadi macam-macam, bisa ROI, ROE, profit margin, market share, bisa debt to equity, rasio utang terhadap modal, berapa harga lembar saham kita, berapa pertumbuhan penjualan, berapa pertumbuhan aset. Dan yang berikutnya adalah, kalau aspek kualitatifnya itu adalah, kalau yang tadi itu kuantitatif, bisa juga kita nilai secara kualitatif. Dan ini juga yang menjadi kerepotan dari seorang strategis, tidak berhenti-berhenti dia menilai kayak gini, internal consistency of strategy, apakah masih konsisten dengan apa yang kita lakukan, masih konsisten tidak strategi kita dengan lingkungan, masih sesuai tidak dengan sumber daya, dengan kecukupan sumber daya, apakah risikonya masih bisa diterima, apakah jangka waktunya, time frame-nya itu masih sesuai, apakah strategi yang kita rumuskan itu bisa dijalankan, bisa dilaksanakan. Kemudian kemudian kebutuhan mendasar dari evaluasi strategi yang efektif itu, dia harus, jadi dalam melakukan proses evaluasi ini jangan lupa kita harus ya ekonomis. Jangan sampai evaluasi itu terlalu banyak makan biaya ekonomis. Walaupun memang evaluasi itu proses yang mahal juga, tapi ya begitulah keadaannya. Ekonomis, bermakna, bisa memunculkan informasi yang berguna. Informasinya itu tepat waktu bisa kita peroleh. Kemudian bisa memberikan gambaran yang nyata atas kondisi yang sedang terjadi. Jadi macam-macam lah ya. Ini ada strategi evaluation assessment matrix. Apakah perubahan muncul pada strategi internal, no, yes, no. Kalau ada begini-begini, apakah begini-begini, segala macam. Jadi kalian bisa masukkan, kalian punya rencana-rencana strategi, EV dan IV, kalian bisa rumuskan dia di sini, di bagian kiri ya, EV dan IV-nya kalian. Kemudian kalian tulis saja, ada perubahan terkait internal strategi, no, yes. Apakah ada perubahan dari eksternal, no, yes. Apakah perusahaan berhasil mencapai tujuan, no, yes. Hasilnya corrective action, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan. Kemudian contingency planning. Nah, yang apa lagi ya? Contingency planning. Contingency planning ini adalah rencana terburuk, rencana cadangan. Alternative plans, rencana cadangan, contingency. Jaga-jaga, ada istilah yang saya pernah diajarkan sama, saya lupa siapa dosen saya itu ya, dia bilang, daripada, lebih baik, itu istilahnya ya. Daripada, lebih baik.
Itu kan maksudnya itu adalah kita menyusun sebuah contingency planning atau rencana darurat, rencana alternatif, rencana cadangan yang bisa kita lakukan ketika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tidak ada orang yang bisa memprediksi munculnya COVID ini, jadi mungkin contingency planning itu akan sulit dilakukan. Tapi ya dalam kehidupan kita tidak semua itu berjalan mulus, jadi senantiasa memikirkan potensi-potensi alternatif, langkah-langkah yang bisa kita lakukan amat sangat penting ya. Jadi selalulah siap-siap dengan contingency planning atau rencana cadangan. Kemudian selalulah melakukan proses audit. Ya audit itu ya tadi itu, evaluasi tadi itu. Baik, tadi itu mata kuliah kita. Sudah jam berapa nih? 11.12. Sampai yang tadi saya sampaikan, kalian bisa download slide yang saya sampaikan, yang saya berikan itu sudah tersedia di lentera kalian. Kalian bisa unduh di situ. Kemudian jika ada yang mau bertanya, ayo, ada yang bertanya, silahkan. Mengenai tahapan terakhir yaitu strategi. Tahapan ke depan itu sudah pertemuan minggu depan itu sudah membahas etika bisnis. Jadi kalau etika bisnis itu kan Oke, sorry tadi terputus sinyalku. Oke, ada yang mau bertanya terkait materi kita hari ini? Ayo, ada yang mau bertanya? Nggak ada sih mungkin, Pak. Yakin. Tidak ada pertanyaan atau gimana? Sudah jago semua? Jangan lupa ya, kita finalnya nanti, final tulis tangan, nanti hasil finalnya itu silahkan nanti diberikan waktu 2 jam. Kemudian yang kita kerjakan adalah analisis EV, SWOT, SPACE, dan KSPM. Dalam waktu 2 jam. Bisa tidak? Ya bisa lah. Kenapa ya? Karena EV dan IV itu kan sekali kalian melakukan, dipakai sampai terakhir-terakhir ya. Pada semua alat, cuman kopas-kopas doang. Ada yang mau bertanya?